Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Ditivani Alisyara dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 03 PPKN 003. Saya di sini akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Berikut pembahasannya. KD 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan tujuan pembelajaran KD 3.3 kelas 11 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada condition. Setelah mencermati materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, audience, yaitu siswa, dan yang ketiga, behavior, mendeskripsikan, dan yang keempat, degree, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, dapat disimpulkan dalam metode CABD, yaitu setelah mencermati materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, siswa dapat mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada mengembangkan IPK. 3.3.1 memahami sistem hukum di Indonesia. 3.3.2 mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia. 3.3.3 mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. 3.3.4 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran dari IPK. Yang pertama, siswa mampu memahami sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada merumuskan topik materi. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, sistem peradilan di Indonesia. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan hukum. Yang keempat, sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kemudian ada mengembangkan materi. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, sistem peradilan di Indonesia. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan hukum. Dan yang keempat, sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. Hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya. Sistem hukum. Yang pertama ada Eropa kontinental atau civil law, yaitu peraturan perundang-undangan. Seperti contohnya negara yang menganut Eropa kontinental ialah Indonesia, Jerman, Prancis, dan negara-negara lainnya yang pernah dijajah oleh Belanda. Kedua ada Anglo-Saxon atau common law, yaitu hasil keputusan hakim atau pengadilan jurisprudensi. Negara yang menganut Anglo-Saxon ialah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan lain-lain. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, hukum tertulis atau hukum yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan, dan hukum tidak tertulis. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum atau hukum negatif. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu ada hukum material dan hukum formal. Yang keenam, berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.
Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum yang subjektif. Yang ke-8, berdasarkan isinya, yaitu hukum publik, yaitu yang terdapat pada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Kemudian ada hukum private, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana tertib, tentram, aman, dan damai. Yang kedua, sistem peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan ialah wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Klasifikasi lembaga peradilan. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Yang kedua, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Konstitusi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan hukum. Menurut Sarjono Sukanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang ditetapkan. Perilaku yang sesuai hukum ialah pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Yang keempat, sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu membahas hukum dasar negara Indonesia. Yang kedua, pasal 1 ayat 3 yang membahas negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1 yang membahas segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, ada sistem hukum peradilan. Dasar hukumnya, yang pertama, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas hukum dasar negara Indonesia. Yang ketiga, pasal 24 ayat 2, yaitu tentang pengadilan agama. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997, yaitu tentang pengadilan anak. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997, yaitu tentang pengadilan militer. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Sekian pembahasan materi tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.